Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 14 yang berjudul Potensi, Masalah, dan Tantangan UMKM. Di sini sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Asna Siti Nuraini, NPM 2019 1450 1282. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, NPM 2019 1450 1308. Perkenalkan, nama saya Irna Hernawati, NPM 2019 1450 1223. Di sini saya akan menjelaskan yaitu potensi UMKM. UMKM mempunyai potensi yang kuat, ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM mempunyai dua potensi kepemilikan, yaitu yang pertama potensi internal. Ada jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dari perekonomian, yaitu struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel, memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian. Itu ada UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan utama masyarakat. 3 yaitu produk-produk UMKM sebagai besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal serta pengetahuan, keterampilan, tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-menurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Yang kedua, potensi eksternal. Itu Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang UMKM dan PP nomor 17/2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 atau 2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. Itu ada lagi kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi pertumbuhan wirausaha baru dan UMKM yang sangat besar. Indonesia juga digolongkan sebagai negara yang paling kondusif untuk memulai usaha atau lebih tinggi dari Amerika, Kanada, India, dan Australia. Kemudian yaitu kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar atau populasi penduduk yang besar. Meskipun tingkat kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi permintaan dalam pasar tersebut berbeda antar wilayah. Itu yang terakhir, kebijakan permintaan pusat dan daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya kemungkinan UMKM terus berkembang. B yaitu permasalahan UMKM. Permasalahan UMKM saat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, dan kebijakan atau peraturan yang kurang efektif. Permasalahan sumber daya manusia UMKM pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Permasalahan UMKM secara lebih terperinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesulitan dalam pemasaran. Tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dan produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun pasar ekspor. Selain itu, masalah-masalah dalam pemasaran yaitu A. Kurangnya perhatian terhadap konsumen dalam memberikan pelayanan. B. Terhambatnya kegiatan promosi yang mengakibatkan produk yang diluncurkan ke masyarakat kurang diminati sehingga tidak punya daya saing. Permasalahan UMKM dalam yaitu keterbatasan pasar sebagai akibat lemahnya daya saing yang UMKM menghadapi dua masalah dalam kemampuan dalam membaca peluang pasar sehingga produk yang diakses tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang atau investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber informal,
Namun, sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi dan pemasaran. Permasalahan UMKM yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, dan penelitian pasar. Permasalahan UMKM yang keempat yaitu masalah bahan baku, kendala bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Permasalahan yang kelima yaitu keterbatasan teknologi, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk penyempurnaan proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi mengatasi masalah UMKM. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi UMKM dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi dan mengangkat UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikemukakan Adi Sasono yaitu di tahun 2008 bahwa pelaku ekonomi kerakyatan pada umumnya masih tertinggal dalam pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, di mana pelaku ekonomi kerakyatan terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Perbedaannya dapat dilihat dari sisi legalitasnya. Misalnya koperasi dan UMKM yang telah berbadan hukum atau memiliki surat izin, sedangkan informal adalah mereka yang telah menjalankan usaha tetapi belum memiliki surat izin usaha, misalnya pedagang kaki lima. Kemudian kebijakan pengembangan UMKM dalam RPJM. Pada rancangan pembangunan jangka menengah RPJM, pemerintah pusat menguraikan sasaran dan arah kebijakan bidang UMKM tahun 2015 sampai 2019, diantaranya yaitu meningkatkan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, yang kedua meningkatkan daya saing UMKM, yang ketiga meningkatnya usaha baru, yang keempat meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. Kemudian selanjutnya strategi kebijakan pemerintah, strategi kebijakan Kementerian KUKM. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk memberikan solusi efektif bagi UMKM di Indonesia. Pada rencana strategis atau Renstra tahun 2015 sampai 2019, Kementerian Koperasi dan UMKM melandaskan pada 5 pokok kebijakan, yaitu yang pertama peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, yang kedua penguatan kelembagaan usaha melalui modernisasi usaha, yang ketiga peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, yang keempat peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang kelima peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha melalui kebijakan dan insentif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Kementerian Perdagangan. Nah, dalam upaya memperkuat posisi daya saing UMKM di Indonesia, Kementerian KUMKM menerbitkan kebijakan yang terperinci. Di antaranya yang pertama workshop atau pengembangan kemasan dan desain sertifikasi halal dan haki. Yang kedua pendampingan UMKM atau repackaging. Ketiga, pelatihan dan bimbingan teknis. Yang keempat, penghargaan UKM Pangan Award. Kelima, bantuan sarana usaha perdagangan, contohnya mesin kemasan, gerobak, tenda, coolbox, stimulasi. Yang keenam, forum kemitraan atau misi dagang lokal dan pengusaha. Untuk selanjutnya yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersinergi untuk mengatasi perekonomian daerah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa lembaga ekonomi akan didorong untuk berperan di desa adalah badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, BUMDes diharapkan menjadi pusat peredaran kegiatan usaha masyarakat. UMKM bekerja sama dengan koperasi diharapkan menjadi dinamika perdesaan menjadi lebih bergairah sekaligus mengisi kekosongan pelaku ekonomi yang kuat di pedesaan setelah KUD mengalami
stagnasi dalam beberapa tahun ini. Yang kedua, ada transformasi struktur ekonomi. Transformasi teknologi. Nah, transformasi teknologi ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara tradisional tidak mampu mengalihkan sektor pertanian ke sektor yang lainnya. Kemudian kedua, transformasi ke agroindustri. Nah, transformasi ke agroindustri dapat dilakukan dengan kegiatan pengelolaan secara bersama dengan menggunakan atau membentuk badan usaha koperasi, dengan menciptakan kerjasama antar sektor hulu dengan sektor hilir, dengan membuat kesepahaman akan saling ketergantungan, serta keterkaitan secara kekeluargaan di antara petani dan nelayan sebagai produsen, pemasok bahan baku, dan koperasi atau swasta besar sebagai produsen sektor hilir yang menggunakan bahan baku dari petani dan nelayan. Yang ketiga, transformasi ekstraktif ke manufaktur. Dalam memperkuat persaingan ekonomi secara komparatif, selanjutnya adalah melakukan transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke sektor industri manufaktur. Transformasi ini dapat terwujud jika tersedia SDM yang memadai sebagai langkah menciptakan inovasi-inovasi baru. Yang terakhir yaitu transformasi karakter produk. Nah, transformasi karakter produk ini adalah dengan dilakukannya labeling terhadap produk yang dihasilkan sehingga produk-produk UMKM memiliki nilai tambah. Untuk yang ketiga, strategi keunggulan bersaing. Strategi kelembagaan usaha. Ruang lingkup permasalahan usaha UMKM berkisar pada tingkat resistensi yang tinggi terhadap perubahan. Persepsi modal, kapital, atau uang dan benda dianggap sebagai modal utama, lambat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan terikat pada pola lama dalam berusaha. Yang kedua, strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia adalah melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, C, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini memberikan rujukan kepada UMKM tentang bagaimana upaya memenuhi kebutuhannya dalam mempertegas identitas, membangun jaringan kerjasama dalam mempertegas identitas, membangun jaringan kerjasama, memilih pasar yang toleran dan potensial, menekan pembiayaan, memelihara pelanggan, dan memanfaatkan teknologi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.